Kemudian lanjut pada kajian pustaka. Yang pertama ada citra perusahaan. Teori ini saya ambil dari teori Kotler dalam jurnalnya Maladi et al. Di tahun 2019. Sini dikatakan citra perusahaan bisa digambarkan sebagai keseluruhan kesan yang dibuat di benak publik tentang perusahaan, sering dikaitkan dengan tanda dan nilai. Membangun citra perusahaan adalah proses yang panjang yang dapat ditingkatkan dengan cepat melalui terobosan teknologi. Yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan adalah wilayah psikologis menerima apa yang didasarkan pada harapan perilaku yang baik dari orang lain. Menurut Jennifer dalam jurnalnya Khotimah di tahun 2018. Kemudian ada bagi hasil. Kerjasama antar dua pihak, satu sebagai penyandang dana dan yang lainnya sebagai pengurus, dan hasil perusahaan diperoleh menurut hubungan yang disepakati, misalnya 50% banding 50%. Teori Nikensari di dalam jurnalnya Fakih di tahun 2020. Lanjut ada religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu bentuk aspek religius yang telah dihayati oleh seseorang individu dalam benaknya. Pentingnya agama dijelaskan dalam beberapa aspek dan harus dijadikan pedoman hidup yang benar agar manusia bisa bahagia di dunia dan akhirat. Ini teori menurut Adi Warman dalam jurnalnya Khotimah di tahun 2018. Kemudian yang terakhir ada keputusan nasabah. Saya ambil dari jurnalnya Rombe di tahun 2020. Keputusan merupakan suatu pemecah masalah sebagai suatu keadaan hukum yang dibuat dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan. Pengambilan keputusan pelanggan dapat diartikan sebagai proses memilih opsi terbaik dari beberapa opsi yang tersedia yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis. Kemudian masuk pada penelitian terdahulu. Di sini ada 10 jurnal penelitian terdahulunya. Yang utamanya ini, yang pertama ada yang berjudul pengaruh religiusitas kepercayaan, citra perusahaan dan sistem bagi hasil terhadap minat nasabah menabung dan loyalitas di Bank Syariah Mandiri, yang ditulis oleh Nurul Khotimah di tahun 2018. Dengan tekniknya itu penelitian ini menggunakan sampel S. Kemudian hasilnya secara parsial, religiusitas kepercayaan dan sistem bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dan menabung. Di sini saya ada 10 jurnal, yang 4 internasional, yang 4 lokal. Kemudian lanjut pada kerangka pemikiran. Yang pertama, di sini ada citra perusahaan sebagai variabel X1. Kemudian ada kepercayaan sebagai variabel X2 dan bagi hasil sebagai variabel X3. Ada keputusan nasabah sebagai variabel Y dan religiusitas sebagai variabel intervening Z. Yang pertama ada apakah ada hubungan pada citra perusahaan terhadap keputusan nasabah. Kemudian apakah ada hubungan kepercayaan terhadap keputusan nasabah. Apakah ada hubungan bagi hasil terhadap keputusan nasabah. Kemudian apakah ada pengaruh pada religiusitas terhadap nasabah. Kemudian juga ada apakah ada pengaruh pada X1, X2, dan X3 terhadap keputusan nasabah melalui religiusitas. Seperti itu. Mungkin lanjut pada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan ini dibikin dengan metode kuantitatif. Sumber data yang diperoleh, yang pertama dari data primer itu diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dengan skala Likert. Kemudian data sekundernya ada dari data-data yang diperoleh dari studi literatur atau penelitian terdahulu dan juga buku-buku perpustakaan. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil pada penelitian saya ini nasabah Bank Syariah Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta. Dengan teknik pengambilan sampelnya itu teknik simple random sampling.
Berdasarkan rumus penelitian yang saya pakai menggunakan rumus Tabachnik dan Fiedel di tahun 2013, itu mengambil sekitar 110 responden kurang lebih. Lanjut pada teknik analisis. Penelitian ini saya akan menggunakan teknik analisisnya menggunakan model SEM-PLS dengan beberapa ujinya, yaitu ada outer model dan inner model. Outer model untuk mengetahui uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada inner model untuk mengukur hubungan antar variabel dan menganalisa pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabelnya. Kemudian ada uji hipotesis. Kemudian masuk pada operational variable. Di sini ada citra perusahaan. Yang pertama ada dimensinya ada 3. Yang pertama ada kekuatan asosiasi merek, yang kedua ada keunikan asosiasi merek, yang ketiga ada kesukaan asosiasi merek. Ada beberapa indikator di masing-masingnya. Yang pertama kekuatan asosiasi merek yang ada 3 indikatornya. Yang pertama teknologi yang canggih, yang kedua inovasi yang terus berkembang, yang ketiga pengenalan merek terhadap konsumen. Kemudian di poin dimensi 2 ini ada 3 indikator juga. Citra merek yang baik, nomor 2 banyak variasi produk, nomor 3 bagi hasil yang stabil. Di dimensi yang ketiga kesukaan asosiasi merek ada 4 indikator. Yang pertama kelengkapan dan terawatnya fasilitas yang ada. Yang kedua fasilitas yang ada berfungsi dengan baik. Yang ketiga pelayanan yang profesional, dan yang indikator yang terakhir ada kemudahan akses. Kemudian lanjut pada kepercayaan. Di sini ada 4 dimensi dan juga 4 indikator. Yang pertama ada honesty. Indikatornya tingkat seberapa kejujuran pihak bank itu sendiri. Kemudian ada dimensi integrity dengan indikator tingkat keyakinan seseorang terhadap kejujuran penjual. Kemudian di dimensi yang ketiga ada komitmen dengan indikator tingkat seberapa ada rasa keinginan untuk mempertahankan hubungan jangka yang panjang antar kedua belah pihak atau lebih. Dimensi yang keempat ada prinsipal. Indikatornya tingkat kesediaan pihak penyedia jasa atau pihak bank sendiri mampu menjaga atau menerapkan prinsip-prinsip bank syariah dengan optimal. Kemudian ada bagi hasil. Dengan dimensi ada 3. Yang pertama ada profitable, yang kedua ada downburden customer, yang ketiga ada transparansi. Yang di dimensi yang pertama itu ada 1 indikator, yaitu tingkat seberapa bermanfaat bagi bank maupun nasabah yang menggunakan sistem tersebut, syariah tersebut. Yang kedua, ada pembayaran tidak membebani pihak pelanggan. Yang terakhir, di dalam dimensi transparansi ada indikator adanya transparansi antara pihak bank dan nasabah. Lanjut pada variabel religiositas. Di sini ada 5 dimensi. Yang pertama ideologis, yang kedua ada ritualistik, yang ketiga ada eksperiensial, yang keempat ada intelektual, dan yang kelima ada pengamalan. Di dalam dimensi idealis ada indikator yaitu tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya. Di dimensi yang kedua ada ritualistik, tingkat kepatuhan seseorang dalam mengajarkan kegiatan yang diperintahkan atau dianjurkan oleh agamanya. Yang ketiga ada eksperiensial, tingkat seseorang dan merasakan dan mengalami perasaan-perasaan pengalaman religius. Yang keempat ada intelektual. Di dalam intelektual itu ada indikator tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya. Yang kelima ada pengamatan. Dengan indikator tingkat seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya. Kemudian lanjut yang terakhir ada variabel keputusan nasabah. Di sini ada 4 dimensi, attention, interest, desire, dan action. Yang pertama, attention itu ada indikator tingkat perhatian akan produk tabungan. Yang kedua, interest ada indikator tingkat ketertarikan mendapatkan informasi akan produk tabungan. Yang ketiga ada desire, dengan indikator tingkat keinginan untuk mengajukan produk tabungan. Dan yang keempat ada action, yaitu frekuensi untuk mengajukan produk tabungan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, pertama saya mau tanya ini berapa variabel ini kamu buat ini? Ada 5, Pak. Apa aja coba yang 5 itu?
Yang pertama ada citra perusahaan, X1, kepercayaan X2, sama bagi hasil X3. Tapi Kemudian di judul nggak ada itu. ya saya menyebutkannya pakai redaksi faktor-faktor, Pak. Ya, bagaimana ya? Tapi yang kamu sebutkan itu cuma yang dimediasi religiusitas itu. Cuma itu Iya, saja. di judulnya saya dengan redaksi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank BSI melalui variabel intervening yaitu religiusitas, Pak. Berarti satu Faktor-faktornya aja ini variabelnya kan? faktor-faktor apa gimana, Pak? Berarti satu aja variabelnya kan? Cuma religiusitas saja kan? Dari judul itu diturunin, Pak. Dari faktor-faktor itu jadi 3 variabel X ini, citra perusahaan, kepercayaan, sama bagi hasil. Kenapa nggak langsung dimasukkan aja? Mungkin takut kepanjangan ya, Pak. Nggak, saya kira judul kamu ini, kamu pertama ya, judulnya ini sudah ditulis di jurnal yang pertama tadi itu. Itu sudah selesai sebenarnya. Cuma objeknya saja. Terus objeknya itu kan baru itu. Kamu menelitinya dari tahun berapa ke berapa? Itu saya agak tipu, Pak, yang pertama. Jadi sebenarnya saya lebih ke tabungannya, Pak. Makanya di bab 2 itu saya menjelaskan ada 2 produk perbankannya, Pak. Bank yang di Enggak, BSI. saya tanya. Saya bukan tanya itu. Saya tanya kamu mau mau apa namanya, melihatnya ini dari tahun ke berapa, dari tahun berapa ke berapa itu? Teorinya, Pak. Bukan. BSI-nya itu kan baru. Iya, Pak. Iya, kamu memperoleh datanya yang kapan nanti? Yang terbaru, Pak. Saya maunya mencarinya yang terbaru. Yang terbaru tuh coba dari bulan berapa BSI ini baru ada? Dari bulan pada tanggal 1 Februari, Pak, di tahun 2021. Iya, kan baru setahun kan? Iya, Pak. Ya, itu yang pertama itu. Yang kedua, yang kamu ceritakan tentang citra perusahaan, kepercayaan, bagi hasil, itu kan jurnalnya sudah ada tadi itu. Dan itu pada satu jurnal aja cukup itu. Di jurnal yang pertama yang kamu bacakan itu. Jadi saya kira, dan ini sudah juga juga sudah diteliti tentang religiusitas ini, ya. Dan apa namanya, kalau cuma di mediasi religiusitas saja, satu saja gitu, terus kamu di dalamnya buat citra perusahaan, kepercayaan, bagi hasil, baru itu faktornya, ya. Kemudian nanti semuanya dimasukkan kepada religiusitas gitu ya. Saya sebenarnya judul kamu ini nggak bisa diterima gitu, diganti judul lah gitu ya, jangan ini gitu, karena sudah ada nih persis sekali kamu dengan jurnalnya itu, yang pertama itu, yang tadi mana tadi ya judulnya itu ya, itu kan sama aja kamu sama itu, nggak ada bedanya itu. Maunya ada bedanya, penelitian itu bukan hanya objeknya saja gitu. Jadi misalnya kamu meneliti, kalau dia meneliti 4, kamu meneliti 5 gitu. Misalnya dipengaruhi religiusitas, kepercayaan, dia bahkan di dalam jurnalnya ini bahkan dia samakan itu antara religiusitas, kepercayaan, citra perusahaan, sistem bagi hasil itu.
Itu semua tuh yang 4 itu sama dengan yang apa? Cuma dia minat nasabah menabung. Kalau kamu keputusan, nah itu aja tuh. Bedanya di Iya situ. Pak. Iya. Nah, itu artinya kamu mesti cari yang lebih daripada itu gitu. Mungkin Udah, ada, kamu lihat jurnalnya aja ini udah selesai kamu buat skripsinya. Kalau kamu buat kuesioner udah jadi. Gitu. Makanya itu nggak bisa diterima sebagai judul skripsi. Coba kamu carilah judulnya yang ini. mungkin ada beberapa variabel yang bisa diganti itu Pak. Ya makanya saya menganggap kamu menyembunyikan itu gitu di yang dimediasi oleh oleh eh, yang dimediasi oleh religiusitas. Padahal empat-empat ini sudah di ditulis dalam satu jurnal begitu, terus kemudian apa namanya, dan saya sepakat dengan jurnal itu bahwa tidak bisa citra perusahaan kemudian mengarah kepada religiusitas, kepercayaan, mengarah bagi hasil itu apa namanya, saya tidak pas itu. Ya, sebentar ya. Nanti setelah maghrib aja Iqbal. Ya. Itu jadi kamu carilah yang judul yang berubah sedikit gitu ya, gitu. Karena Atau kalau mungkin ini saya ini Pak tambahin variabelnya ya pada faktor-faktornya biar lebih beda. Soalnya tadi juga direkomendasikan ditambahin aja Pak variabelnya. iya, kalau saya nggak ditambahin lagi. Ini sudah selesai gitu, dan ini sudah ada skripsinya gitu maksudnya. Walaupun dulu namanya mungkin Bank Mandiri Syariah Jakarta gitu, kamu BSI gitu, itu sudah ada tuh. Coba dilihat di apa skripsi-skripsi yang ada di FEB gitu. Nah, saya anjurkan kamu nggak lagi menulis tentang ini. Udah banyak sekali yang nulis tentang ini. Kalau tadi yang sebelumnya teman kamu itu misalnya penetapan margin, nah itu oke itu, ya. Kalau saya bahkan nggak saya terima ini judulnya karena sudah ada, sudah final, artinya eh, sudah diteliti begitu. Dan empat-empatnya mencakup ini, misalnya tadi kalau ya boleh juga ditambah faktornya, tapi apa terlalu banyak, dan kamu yang dimediasi religiusitas ini eh, apa ya eh, di dalam apa kamu ini, kerangka pemikiran kamu yang kamu buat ini, citra perusahaan itu ya, terus kepercayaan bagi hasil itu berpengaruh pada religiusitas seorang, tidak baru kemudian itu mengarah kepada nasabah begitu. Kalau nanti ditanya di ujian kamu nggak habis ini gitu. Kasihan kamunya gitu. Saya bukan bukan menolak skripsi kamu ini berarti bukan ini ya. Tapi nanti kamu kalau daripada kamu jauh-jauh udah lama kamu menulis terus kemudian ternyata nantinya kamu digagalkan, kan nggak bagus gitu kan. Ya, itu yang saya maksud. Jadi saya bukan menolak itu, bukan karena kasihan aja. Kamu nanti udah nulis lama gitu ya, tapi nanti akhirnya nggak bisa gitu. Nah, coba dicari dulu. Jika seandainya saya mengganti variabel X-nya doang gitu Pak, kan jadi berbeda tuh dengan yang tadi. Itu bagaimana Pak? Mungkin jadi agak sedikit berbeda kan dari penelitian terdahulu yang tadi.
hilang guys bapaknya guys.
Ya, eh, saya kira kamu ganti aja ininya judulnya ya. Eh, Atau kamu lihat variabelnya, kalau variabelnya ditambah gitu bagaimana. Tapi menurut saya ini udah maksimal kalau dibuat, kalau kamu Mungkin rubah judul kamu di atas, terus kemudian variabelnya yang 4 ini, atau ditambah satu lagi misalnya pengetahuan, itu mungkin bisa juga sih. iya Pak, kemungkinan diganti atau dirubah gitu Pak. Dengan Kalau saya bagusnya diganti kalau saya. maksudnya ada Daripada beberapa variabel yang diganti nggak semuanya diganti gitu. Misalnya faktor X1-nya citra perusahaannya nggak diganti. kamu kurangi, itu yang lalu juga ada begitu, dikurangi itu malah nggak bisa dia. Karena sudah ada, misalnya ada di jurnal A misalnya, ada 4-4-nya dikurangi 1, itu ada yang lalu itu saya tolak, nggak boleh gitu. Karena nanti kasihan, bukan menolak ini sebenarnya bukan menolak supaya gagal ya, bukan gitu. Jadi harus tahu juga Sauki ya. Tapi Iya maksud Pak. saya nanti jangan udah lama-lama menulis gitu malah nanti digagalkan di ujian. Disuruh ngulangin lagi lama waktunya dan sebagainya. Kan bagus dari sekarang dipikirkan itu. Kalau dikurangi enggak, tapi kalau ditambah mungkin iya. Tapi ditambah itu mungkin pengetahuan salah satunya mungkin. Baik Pak, mungkin saya Tapi akan sementara tanya ini Pak. saya tolak dulu judulnya gitu. Jadi kamu sempronya saya anggap tidak diluluskan judulnya gitu sampai kamu ada perbaikan. Ya. Karena ini eh, antara judul dengan apa yang kamu eh, tulis ini berbeda gitu. Ya. Nah, mestinya apa namanya kamu inginkan sebenarnya saya paham ya, misalnya dimediasi oleh religiusitas gitu. Jadi citra perusahaan itu ya perantaranya religiusitas, kepercayaan ya perantaranya religiusitas, bagi hasil perantaranya religiusitas. Tapi kan itu semuanya tidak berhubungan dengan nasabah. Yang sedangkan judulnya itu kamu adalah ya judulnya itu kan keputusan nasabah, judulnya itu yang kamu buat itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah gitu. Sebenarnya setahu saya Pak, variabel intervening itu hanya untuk menguatkan sebenarnya Pak, dari antara variabel X ke variabel Y. Makanya saya baca tadi citra perusahaan terhadap keputusan nasabah melalui religiusitas, seperti itu Pak. Iya, boleh kamu bilang begitu, tapi kan yang udah kamu sebutin ini kan sudah dibahas dalam satu jurnal. Iya kan? Iya, Jadi saya itu hanya beda antara variabel Y-nya Pak sama kombinasi X sama variabel Z dengan objek dan periode waktu yang berbeda. Itu kan tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda juga Pak. Pertimbangan saya seperti itu Pak. iya, judul ini sudah ada gitu maksudnya. Ya, kamu cuma hanya merubah sedikit aja begitu. Tapi bukan nggak ada perubahan sebenarnya. Ya semua teori-teorinya kamu pakai dari jurnal itu pun sudah cukup gitu. Jadi itu nggak ada perubahan. Ya, cuma kamu rubah sedikit judul tapi isinya nggak ada berubah gitu. Jadi saya minta ini untuk apa namanya diulangi gitu. Ya, kalau tadi penguji yang pertama minta kamu nambah, kalau saya sementara ya mungkin saya pending dulu begitu. Ya, supaya kamu berpikir dulu, nggak apa-apa, berpikirnya itu supaya lebih nyaman itu ya, karena beberapa mahasiswa yang lalu juga begitu. Akhirnya karena masalah-masalah begitu diganti judulnya. Sudah di tengah jalan diganti judulnya. Ya, itu yang bermasalah itu. Ya, mungkin itu aja ya. Saya kira saya nggak, yang lain-lain nggak saya cek lagi karena dari itunya saya sudah cukup, saya kira itu. Kalau nanti teori-teorinya ya nanti bisa diapain lah gitu.
Ini kan kamu kan tabelnya kan tabel yang kamu buat tabelnya 2020 ya. Apa namanya tabel perbankannya itu 2014, 2015, 2016 ya, sebagai perbandingan itu. Iya, Pak. Saya bilang, nah aset perbankan syariahnya yang kamu lihat di 2018, 2019, 2020. Ya, sementara yang mau diteliti di 2021. Dan sebenarnya kalau bagi saya belum pantas belum pantas diteliti bahkan untuk apa ini. Karena baru setahun ya. Masih muda sekali. Ya ini rumusan masalahnya 10 ini kan banyak ini. Ya. Iya, saya mengambilnya dari hasil hipotesanya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Banyak ini nggak apa-apa. Cuma maksud saya tidak sesuai dengan judul itu. Itu aja. Ya, terus kemudian yang kamu buat ini sudah ditulis itu. Ya. Coba nanti kamu lihat bisa nggak ditambah faktornya atau dirubah judulnya. Itu saya pending dulu berarti. Gitu. Ya, ya Sir ya. Ya, Pak. Ya. Oke lah, itu aja saya kira. Untuk teknis revisinya gimana, Pak? Apakah saya melalui WA atau? Iya, belum tahu saya itu. Nanti kamu keputusannya di sana aja, karena kan nilainya nanti yang saya kirimkan kan keputusannya kan yang saya tulis nanti di ini kan di laporan saya tentang kamu gitu. Nanti kamu tanya ya nggak sama saya karena saya bukan pembimbing kan, saya penguji saja. Jadi itu nanti ditanya dulu sama apa akademik atau apa, saya nggak tahu itu nanti kamu tanya gitu. Ya. Kalau saya pembimbing, iya saya kasih tahu. Oh ini harus kamu perbaiki, nanti laporan ke saya gitu. Kalau misalnya pun disuruh tambah faktor-faktor itu, tapi bukan ke pengujinya nanti, karena penguji belum ditunjuk menjadi pembimbing. Kami hanya memberikan keputusan, penilaian terhadap proposal kamu, itu aja. Kalau saya pembimbingnya, oke, nggak ada masalah. Nanti saya kamu bisa pakai WhatsApp, bisa telepon, juga nggak ada masalah, gitu ya. Ya pokoknya untuk sementara begitu. Ya, nanti saya buat laporannya dulu. Nanti kamu lihat bagaimana nanti kamu hubungi aja Bu Yuke kah atau Bu Cut kah, gitu. Nanti setelah penilaian keluar ya, tapinya, gitu. Seperti apa sebenarnya yang mereka buat untuk kamu gitu. Itu aja sebenarnya. Karena saya nggak berhak untuk memutuskan itu, revisi itu, gitu ya. Jadi oke ya, Sir ya. Tambahkan belum bisa ya, Pak? Kalau sama saya enggak. Mungkin kalau penguji pertama iya, makanya nanti itu optionnya nanti itu diputuskan oleh orang akademik atau Bu Yuka atau Bu Cut, saya nggak tahu. Misalnya penguji tadi memberikan penilaian A, saya memberikan penilaian B. Nah, yang memutuskan itu nanti di apa aja. Mudah-mudahan kamu hanya disuruh untuk merubah begitu. Itu keputusan mereka, bukan keputusan saya gitu. Saya hanya memberikan penilaian. Hasil akhirnya itu di prodi nanti. Saya tidak mungkin tidak memberikan keputusan ya, karena harus saya berikan keputusan itu. Nggak apa-apa, kamu nggak perlu khawatir itu. Ini untuk kamu ke depannya, bukan sekarang ya gitu ya. Soalnya jadi kamu ini Pak, saya khawatir. Saya juga melihat judul teman-teman juga banyak yang penjurusannya pada pemasaran juga banyak variabelnya seperti perusahaan itu dan dibolehkan gitu Pak maksudnya. Ya, saya kira masing-masing penguji beda lah ya. Kan tidak bisa kamu samakan gitu ya. Itu makanya itu nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi ini yang ngatur bukan kamu gitu ya. Ya, jadi itu penguji beda. Kalau penguji yang pertama tadi bilang tambah variabel, karena kalau nggak ditambah variabel juga nggak bisa diterima ini gitu. Itu kira-kira
Gitulah ungkapannya itu. Kalau saya langsung aja, saya belum bisa terima gitu. Tapi nanti apakah itu keputusannya kamu harus menambah variabel atau enggak, itu nanti di sana aja keputusannya, enggak di sini. Hanya itu aja. Kan bahasanya berbeda. Kamu tambah variabel aja. Berarti kalau nggak ditambah variabel, berarti nggak diterima. Itu kan otomatis begitu. Itu Baik, Pak. cuma bahasa aja sebenarnya. Gitu. Nah, tapi kalau saya langsung aja saya bilang ini sudah diteliti begitu. Ya, entah nanti urusannya kamu nambah variabel, itu nanti kamu ngomonglah sama Bu Cut atau Bu Yuke gitu. Ya. Oke ya, itu saja ya. Ya, Baik, baik. Pak. Ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak, Ya, ada ya. pesan dari teman saya Hmm. yang bernama Balatun Muklisah Ardian. Hmm. Dia memberi pesan bahwasanya hari ini ujian juga, Pak. Tapi belum ditentukan jadwalnya, jamnya pukul berapa sama Pak. Sama saya ya? Iya, Pak. Loh, bukan besok dia? Sekarang, Pak. Sekarang setahu saya yang di perbankan ada 3, Pak, yang Ada sidang 3 ya? sama Bapak. Iya, Oh, Pak. saya kira 2. Oh, bilang sama dia suruh buat Zoom-nya, nanti saya ini kan. Saya masuk langsung setelah kamu ini. Siap, Pak. Ya, oke ya. Oke, Terima Pak. kasih itu. Saya kira cuma 2. Iya, Ya, Pak. kalau ada 3 3. ya 3 lah. Saya kira besok dia Baldatun itu. Oke. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya. Waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.